Prosedur darurat untuk sekolah menengah kejuruan. Jenis-jenis keadaan darurat. Kecelakaan dapat terjadi pada kapal-kapal, baik dalam pelayaran, berlabuh, atau sedang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, meskipun sudah dilakukan upaya untuk menghindarinya. Suatu keadaan darurat biasanya terjadi sebagai akibat tidak normalnya suatu sistem secara prosedural ataupun karena gangguan alam. Prosedur adalah suatu tata cara atau pedoman kerja yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan agar mendapat hasil yang baik. Keadaan darurat adalah keadaan yang lain dari keadaan normal, yang mempunyai kecenderungan atau potensi tingkat yang membahayakan baik bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan. Prosedur keadaan darurat adalah tata cara atau pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar. Terdapat dua jenis prosedur keadaan darurat. Yang pertama, prosedur intern atau lokal, dan yang kedua, prosedur umum atau utama. Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan darurat. Pertama, kelalaian manusia. Seperti misalnya, kesalahan menentukan trek pelayaran atau posisi, melalaikan tugas dinas jaga, dan kelalaian manusia yang lainnya. Yang kedua adalah faktor alam, seperti badai, petir, gelombang besar, kabut, tsunami, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kesalahan teknis, seperti tidak menyalanya lampu suar, kerusakan pada alat navigasi, kesalahan tanda pada peta, dan sebagainya. Jenis-jenis keadaan darurat. Keadaan gangguan pelayaran dapat dikelompokkan menjadi keadaan darurat yang didasarkan pada jenis kejadian itu sendiri, sehingga keadaan darurat dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, tubrukan, kebakaran atau ledakan, kandas atau terdampar, kebocoran atau tenggelam, orang jatuh ke laut, dan pencemaran. Tubrukan. Tubrukan dapat terjadi antara kapal dengan kapal lain, antara kapal dengan benda atau bangunan buatan manusia, seperti pelampung suar, pelampung tanda, dermaga atau benda lainnya, serta tubrukan antara kapal dengan benda-benda alam, seperti gunung es, karang, dan daratan. Akibat dari adanya tubrukan antara lain terjadinya kerusakan kapal, korban manusia, tumpahan minyak di laut, pencemaran, dan kebakaran. Beberapa situasi tubrukan antar kapal dapat disaksikan pada gambar berikut. Kebakaran atau ledakan. Kebakaran di kapal dapat terjadi di berbagai lokasi yang rawan kebakaran, seperti di kamar mesin, ruang muatan, gudang penyimpanan perlengkapan kapal, instalasi listrik, dan tempat akomodasi ABK dan nahkoda. Keadaan darurat kebakaran tentu sangat berbeda dengan keadaan darurat karena tubrukan, sebab pada situasi yang demikian terdapat kondisi yang panas dan ruang gerak yang terbatas, yang kadang-kadang menyebabkan kepanikan. Beberapa kondisi kapal yang mengalami kebakaran. Kandas. Kapal kandas pada umumnya didahului dengan tanda-tanda putaran baling-baling terasa berat, pola gerak menjadi terbatas,
Asap di cerobong mendadak menghitam, badan kapal bergetar, dan kecepatan kapal berubah, kemudian berhenti mendadak. Pada saat kapal kandas tidak bergerak, posisi kapal akan sangat tergantung pada permukaan dasar laut atau sungai, dan situasi di dalam kapal tentu akan tergantung juga pada keadaan kapal tersebut. Kapal kandas sifatnya dapat permanen dan dapat pula bersifat sementara, tergantung pada posisi permukaan dasar laut atau sungai ataupun cara mengatasinya, sehingga keadaan darurat seperti ini akan membuat situasi di lingkungan kapal akan menjadi rumit. Berbagai kondisi kapal kandas dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kebocoran pada kapal dapat terjadi karena kapal kandas, tetapi dapat juga terjadi karena tubrukan maupun kebakaran, serta kerusakan plat kapal karena korosi atau karat, sehingga kalau tidak segera diatasi, kapal akan segera tenggelam. Berikut ini ditunjukkan berbagai situasi kapal yang mengalami kebocoran hingga tenggelam. Keadaan darurat yang berikut adalah orang jatuh ke laut. Orang jatuh ke laut merupakan salah satu bentuk kecelakaan yang membuat situasi menjadi darurat dalam upaya melakukan penyelamatan. Pertolongan yang diberikan tidak mudah dilakukan karena akan sangat tergantung pada keadaan cuaca saat itu serta kemampuan yang akan memberikan pertolongan maupun fasilitas yang tersedia. Pencemaran laut dapat terjadi karena buangan sampah ataupun tumpahan minyak saat bunkering, buangan limbah muatan kapal tangki, buangan limbah kamar mesin yang melebihi ambang 15 ppm, dan karena muatan kapal tangki yang tumpah akibat tubrukan atau kebocoran. Berikut beberapa situasi pencemaran yang terjadi di lautan karena kebocoran kapal dan tumpahan minyak. Demikian video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.